Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini Mimin akan membahas lanjutan anime masal yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Mas yang telah mempermalukan seorang murid bernama Lanscrown karena dia sudah berani menantang Mas bertarung. Hingga setelah Mas berhasil mengalahkan Lanscrown hanya dengan kekuatan fisiknya saja, pada akhirnya Lanscrown pun mau mengakui kekuatan Mas dengan memberikan satu buah koin perak miliknya. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, komi yaro. Cerita berlanjut dengan Mas yang sedang memegang dua buah koin perak yang berhasil dia dapatkan sejak dia masuk ke Akademi Eston. Lalu berhubung 5 koin perak nilainya setara dengan satu buah koin emas, Mas pun kemudian mencoba menghitung berapa buah koin perak lagi yang harus dia kumpulkan. Namun kocaknya di sini, di saat Mas mengurangi 5 buah koin perak dengan 2 buah koin perak miliknya, di sini Mas pun malah menjawab, berarti tersisa 28 koin lagi. Sementara Finn yang mendengar jawaban matematika Mas yang ngawurnya kelewatan, sontak dia pun langsung beritahukan kepada Mas bahwa jawaban yang benar adalah 3 buah koin lagi. Lalu Mas pun kembali menjawab, "Tidak mungkin, apa kau bercanda, Finn?" Melihat Mas yang tetap ngotot walaupun dia sudah salah, di sini Finn pun kembali menjelaskan kepada Mas bahwa matematika memang seperti itu, dimana jika 5 dikurang 2, maka jawabannya adalah 3. Sehingga akhirnya Mas pun jadi paham lalu mengatakan, "Sepertinya otakku ini sama lembeknya dengan kue krim." Finn kemudian memberitahu kepada Mas, dia baru ingat kalau mereka punya PR untuk kelas potion, dan jika mereka tidak mengumpulkannya hari ini, maka nilai mereka nantinya pasti akan jatuh dan mereka harus keluar dari akademi. Namun meskipun di sini Finn sudah tampak sangat panik, di lain sisi kita pun dapat melihat Mas yang masih tampak santai saja. Bahkan bisa-bisanya Mas ini malah menawarkan kue krim kepada Finn. Tak lama kemudian Lance pun juga muncul di sana sembari menanyakan apakah mereka belum menyelesaikan tugasnya. Dia yang melihat Mas dan Finn tampak panik, akhirnya menyimpulkan bahwa mereka memang belum mengerjakannya. Hingga Lance pun kemudian berkata, "Kalian berdua ini adalah contoh nyata dari kata pemalas. Orang seperti kalian akan merusak reputasi asrama saja. Sadarlah." Namun tanpa mempedulikan ucapan Lance tersebut, di sini Mas pun langsung mengambil kalung Lance dan dia membuka foto adiknya yang ada di kalung itu. Hingga di saat Lance melihatnya, tiba-tiba saja Lance pun langsung terlempar ke dinding karena dia tidak kuat saat melihat pesona cantik dari adiknya itu. Sesaat kemudian Lance mengambil sebuah tanaman hidup bernama Mandragora sembari menjelaskan kepada Mas dan Finn bahwa mereka akan membutuhkan tanaman ini untuk menyelesaikan tugas mereka. Dan berhubung tanaman ini selalu berteriak setiap saat, maka hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mendiamkan tanaman itu lebih dulu agar nantinya bisa digunakan jadi bahan universal untuk potion. Lance kemudian menunjukkan kepada mereka bagaimana caranya mendiamkan Mandragora, yang mana hanya dengan mengucapkan mantra Quentus, Mandragora yang tadinya sangat berisik, seketika dia pun langsung terdiam begitu saja. Selanjutnya Lance menyuruh Finn untuk mencoba mempraktekkan mantra yang dia ajarkan tadi. Namun karena di lain sisi Mas melihat Finn ini tidak bisa membuatnya diam, walaupun sudah mencobanya berulang kali. Dengan sombongnya, di sini Mas pun berlagak sepintas di hadapan Finn. Mas berkata, "Finn, pusat gravitasimu salah. Kau harus latihan inti lagi. Sini, pinjamkan tongkatmu." Namun ketika Mas baru saja mengucapkan Quentus sembari mengarahkan tongkat sihirnya kepada Mandragora, bukannya terdiam, Mandragora pun malah langsung melotot dan dia jadi berteriak lebih keras lagi daripada sebelumnya. Bahkan saking kerasnya teriakan Mandragora tersebut, sontak Finn pun juga sampai dibuat melotot saat mengetahui kalau Mas itu ternyata lebih payah dari dirinya. Lance kemudian mengajarkan kepada Finn untuk memfokuskan sihirnya pada satu titik. Lalu bayangkan ketenangan saat mengeluarkan sihirnya. Hingga setelah Finn mengikuti instruksi dari Lance tersebut, pada akhirnya di sini Finn pun berhasil membuat Mandragora itu tertidur. Namun di saat Finn penasaran apakah Mas juga bisa melakukannya, sontak Finn pun dibuat sangat terkejut karena saat itu lagi-lagi Mas malah membuat Mandragora itu berteriak jauh lebih keras, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Kini Mandragora itu juga menjadi tambah besar. Dan karena Mas ini juga sudah bosan dengan sihirnya yang selalu gagal,
Pada akhirnya, di sini Mas pun malah langsung menampar mandragora itu hingga membuatnya jadi pingsan seketika. Selanjutnya, setelah mereka berhasil membuat mandragora itu tertidur, di sini Lance pun kembali mengajarkan kepada Mas dan Finn bagaimana tahapan berikutnya. Lance mengatakan tahapan ini adalah bagiannya cukup simpel, di mana mereka hanya perlu menggunakan mandragora itu sebagai bahan dasar, lalu mengolahnya hingga menjadi sebuah ramuan sihir atau biasa mereka sebut dengan potion. Finn yang melihat aksi Lance yang sangat mahir dalam mengolah ramuan itu, sontak dirinya pun langsung dibuat tercengang oleh Lance, karena apa yang menurut Lance simpel sebelumnya, pada kenyataannya sebenarnya sangat rumit bagi Finn. Lalu dengan sombongnya, lagi-lagi Mas pun berkata, "Halah, gitu dong, aku juga paham." Namun karena sebelumnya Finn ini sudah melihat Mas yang gagal mempraktekkan sihirnya, di sini Finn pun sudah tidak percaya lagi dengan ucapan Mas. Tapi Mas yang so pintar malah kembali menjawab, jika itu bukan sihir, maka dia pasti bisa melakukannya. Saat itu pun Mas langsung menunjukkan kepada Finn dan mengolah mandragoranya dengan cara yang sama persis seperti Lance sebelumnya. Namun kocaknya di sini bukannya menjadi ramuan sihir, tapi hasil akhirnya malah menjadi kue krim. Hingga di saat Finn melihat hal itu, Finn pun kembali berkata, "Sudah kuduga, dia pasti nggak paham." Bahkan meskipun Lance sekali lagi mengajarkan tahap demi tahapnya kepada Mas, entah kenapa di sini Mas masih saja membuat hasil akhirnya menjadi kue krim. Hingga di saat Lance melihat hal itu, sontak Lance pun langsung dibuat kebingungan. Padahal dia sangat yakin sejak tadi dia sendiri sudah mengawasi Mas dari awal hingga akhir. Tapi entah kenapa ramuannya malah tetap berubah menjadi kue krim. Lance menganggap satu-satunya keahlian dimiliki oleh Mas ini hanyalah bertarung. Dia pun akhirnya menyerah untuk mengajarkan kepada Mas cara untuk membuat potion. Namun jika membahas tentang pertarungan, di sini Lance pun kembali mengatakan kepada Mas, lain kali dia pasti tidak akan kalah, karena dia sendiri juga mempunyai alasan untuk bergabung dengan Biro Sihir. Lalu mengingat sebelumnya Mas sudah membuatnya seri di pertarungan yang seharusnya bisa ia menangkan, Lance pun kembali menegaskan kepada Mas dengan mengatakan, jika kau membiarkan orang lain mencuri koin itu darimu, maka balasannya akan sangat berat dariku. Menanggapi peringatan Lance barusan, di sini Mas pun juga berkata, kau tidak perlu memperingatkanku, karena itu tidak akan pernah terjadi. Sementara itu cerita pun langsung berganti ke tempat yang berbeda. Di sini kita pun dapat melihat ada beberapa orang yang sedang berkumpul untuk membahas tentang siapa yang paling berhak untuk mendapatkan koin peringkat. Mengingat visioner suci adalah mereka yang membentuk dan menguasai dunia ini, maka menurut mereka, tentunya sifat yang harus dimiliki oleh seorang penguasa adalah darah bangsawan serta kekuatan besar yang tidak terbantahkan. Atau dengan kata lain, tidak ada siapapun dari asrama Adler yang berhak memiliki koin selain mereka asrama Lang yang merupakan penguasa sejati. Jadi mulai sekarang, mereka pun dipintakan untuk merebut kembali apa yang sudah menjadi hak mereka. Dan dalam kasus ini, tentunya mereka sedang membahas tentang Mas. Di keesokan harinya asrama Adler dan Lang akan mengikuti sebuah ujian yang terletak di hutan. Sementara Mas yang masih belum tahu tujuan mereka berada di sini, dia pun kemudian bertanya kepada Les apakah mereka ada kelas di hutan ini atau mereka mau berkemah. Namun sebelum Les menjawab pertanyaan dari Mas tersebut, dari kejauhan, tiba-tiba saja muncullah seorang murid lainnya yang datang menghampiri mereka. Murid ini bernama Dot Barrett. Dia mengaku bahwa dialah karakter utama dari cerita ini, sedangkan Mas hanyalah seorang karakter sampingan saja. Namun karena Dot ini bisa dikatakan adalah anak yang kurang populer di kalangannya, Dot pun memiliki sifat yang suka mencari perhatian dari orang lain, dan terkadang dia juga sangat menjengkelkan. Dia yang sebelumnya menyebut Mas sebagai karakter sampingan, sontak dirinya pun dibuat sangat terkejut ketika melihat kalau karakter sampingan itu sedang didekati oleh Lemon. Lemon berbicara dengan Mas sambil tersipu, namun karena Dot ini merasa iri dengan Mas, tiba-tiba saja saat itu pun Dot langsung meludahi wajah Mas. Dia kemudian mengoceh tentang betapa cemburunya dia terhadap orang-orang yang dapat perhatian dari wanita. Jadi karena tidak ada satupun wanita di dunia ini yang tertarik kepadanya, mulai hari itu, Dot pun bersumpah kalau dia akan bergabung dengan Biro Sihir dan akan melenyapkan orang-orang tampan di dunia ini. Sampai di sini Mas dan kelompoknya masih tidak terlalu memperhatikan Dot yang menganggap bahwa mereka sudah merusak egonya. Hingga setelah tidak lama kemudian, seorang profesor pun muncul di sana untuk menjelaskan kepada mereka tentang ujian kali ini. Profesor itu mengatakan asrama Adler dan Lang akan berpartisipasi dalam ujian yang sama. Mereka punya kesempatan untuk mendapatkan koin perunggu atau perak. Tugas mereka hanyalah mencari kalajengking hutan dan mengumpulkan batu yang ada di kepala kalajengking tersebut. Sebagian besar batunya akan bernilai koin perunggu, tapi jika mereka bisa bertemu dengan kalajengking terkuat, maka nantinya mereka akan mendapatkan koin perak. Namun di saat profesor itu baru saja akan memulai ujiannya,
Tanpa terduga, di sini Mas pun malah ditujukan oleh seorang murid yang saat itu tiba-tiba saja muncul di belakangnya. Lalu murid itu berkata kepada Mas, "Kau pikir dirimu itu hebat bukan? Aku paham betul orang sepertimu. Kau anggap dirimu spesial. Kau percaya kau tidak sama seperti yang lainnya. Dan kau secara sadar sudah meremehkan mereka bukan?" Yang mana setelah murid itu menyelesaikan kata-katanya, di sini kita pun dapat melihat murid itu yang tiba-tiba saja langsung menyerang Mas dengan kekuatan sihirnya. Namun sebelum Mas sempat membalas serangan dari murid itu, sayangnya di sini saat itu pun Profesor segera menghentikan keributan mereka. Hingga kemudian Mas pun jadi tampak sangat parah kepada murid itu. Sementara Len yang saat itu juga berada di samping Mas, dia pun kemudian berusaha untuk menenangkan Mas dan meminta agar Mas lebih baik mengabaikannya saja. Lens mengatakan murid itu sudah terkenal dengan sifat jeleknya. Dia tinggal kelas karena sudah melukai murid dan profesor. Tapi dia tidak bisa dikeluarkan dari akademi karena kekuatannya sebagai pemuda sihir. Jadi mengingat asrama Leng dipenuhi oleh orang-orang jahat sepertinya, maka di sini Lens pun menyarankan kepada Mas agar Mas jangan berurusan dengan mereka. Lalu karena situasi ini tampaknya cukup berbahaya, Lens pun kemudian berniat ingin mengajak Mas bekerja sama untuk memasuki hutan ini. Namun tanpa dia sadari, di saat dirinya baru saja menoleh ke belakang untuk menunggu jawaban dari Mas. Kocaknya di sini, ternyata saat itu Mas sudah tidak ada lagi di sana. Karena dari tadi Mas sendiri malah asik melamun saat dia mendengar Lecce berbicara terlalu panjang. Sehingga akhirnya kali ini Mas pun hanya bisa berjalan sendirian saja. Tak lama kemudian kita pun juga dapat melihat Dot yang juga berjalan sendirian ketika dirinya mencari kalajengking di dalam hutan tersebut. Namun di saat Dot baru saja mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan kekuatannya kepada Mas, sontak Dot pun langsung dibuat sangat terkejut oleh kehadiran Mas yang ternyata sudah ada di sebelahnya sejak tadi. Sementara Mas yang merasa canggung dengan sikap Dot yang selalu berisik dengan segala macam ocehannya. Di saat itu juga, Mas pun langsung menampar pipi Dot sembari mengatakan, "Aku sudah membuang kaloriku karena dirimu, dan sekarang aku tidak bisa membalikannya lagi." Sementara Dot yang kesal karena Mas sudah menampar pipinya, dia pun kemudian bergumam di dalam benaknya bahwa dia pasti akan membunuh Mas. Bahkan karena saking kesalnya Dot kepada Mas, di sini Dot pun sampai-sampai ingin mengajak Mas untuk melupakan tentang ujian mereka kali ini. Dan dia ingin mengajak Mas untuk mengakhiri semuanya dengan berduel saja. Namun di saat Dot baru saja akan menantang Mas berduel, secara mengejutkan, saat itu pun Dot dan Mas tiba-tiba saja mendengar ada suara teriakan dari tempat yang tidak jauh dari lokasi mereka. Yang mana setelah diperhatikan, ternyata suara teriakan tersebut berasal dari seorang murid wanita asrama Lang. Murid wanita itu berteriak ingin meminta tolong karena dirinya sedang diserang oleh seorang murid yang lainnya. Hingga di saat Dot mendengar permintaan tolong dari wanita tersebut, tanpa basa-basi, dengan cepat Dot pun langsung saja menyerang seorang murid yang ingin mencelakai murid wanita itu dengan sihir esplomnya. Lalu dengan kerennya, Dot pun berkata, "Begitu kau menyakiti wanita, maka kau sudah tidak pantas lagi untuk disebut sebagai seorang pria." Murid wanita itu kemudian mengucapkan terima kasih kepada Dot karena Dot sudah berbaik hati untuk membantunya. Dan berhubung Dot ini adalah tipe orang yang sangat terobsesi dengan perhatian wanita, tentu saja di saat Dot mendengar ucapan terima kasih dari wanita tersebut, seketika di saat itu juga Dot pun langsung dibuat kesenangan bukan main. Tapi demi menjaga image-nya sebagai seorang pria yang ingin selalu terlihat keren di depan wanita, di sini Dot pun berusaha untuk tetap bersikap tenang dan berlagak normal saja, agar dirinya bisa dipandang sebagai pria yang keren di hadapan wanita tersebut. Pada awalnya Dot memang masih bisa menjaga image-nya di depan murid wanita itu. Namun setelah murid wanita itu memegang tangan Dot sembari mengatakan kalau Dot itu sangat kuat sekali, secara tidak langsung sontak Dot pun malah langsung berteriak sembari mengatakan bahwa dia sudah tidak kuat lagi untuk menahan image-nya. Sementara di saat yang sama di tempat yang berbeda, di sini kita pun juga dapat melihat ada seorang murid jahat yang sebelumnya menyerang Mas baru saja berhasil mengalahkan seekor monster kalajengking. Murid ini bernama Silva, dan setelah dirinya juga mendengar teriakan dari murid wanita sebelumnya, di sini Silva pun berkata, "Apa sudah hampir waktunya?" Selanjutnya si pun kembali berganti ke tempat Dot sebelumnya, yang mana saat ini kita pun dapat melihat Dot yang sedang duduk bersebelahan dengan murid wanita yang sudah dia samakan tadi. Dot merasakan bahwa lutut mereka bersentuhan. Sontak hal itu pun membuat dirinya merasa sangat senang, dan dia juga bertanya-tanya apakah ini yang namanya jarak biasa dari anak pacaran modern. Dot yang tidak ingin menunjukkan kelemahannya di hadapan wanita tersebut. Sampai saat ini, dia pun masih berusaha untuk menjaga hatinya agar selalu tetap tenang. Namun tidak peduli bagaimanapun Dot menjaga perasaannya, pada akhirnya Dot pun tetap tidak bisa menutupi kegembiraannya di hadapan wanita tersebut, hingga matanya pun sampai-sampai menjadi melotot. Sedangkan si murid wanita yang melihat ekspresi Dot barusan, sontak dirinya pun langsung jadi ilfil dengan Dot sembari mengatakan bahwa Dot itu sangat aneh.
Mendengar hal itu, Dot pun kemudian bertanya apa yang dikatakan oleh wanita itu. Namun karena wanita ini tidak mau menyakiti perasaan Dot, di sini dia pun malah langsung merayu Dot dengan mengatakan bahwa dia sangat kagum dengan kegagahan dan kehebatan Dot. Atau dengan kata lain, baginya Dot itu adalah pria yang sangat luar biasa. Sementara Dot yang sudah tidak sanggup lagi melihat rayuan dari wanita buaya kadal ini, sontak hal itu pun seketika membuatnya jadi sangat kegirangan. Namun pada kenyataannya, di lain sisi kita pun dapat melihat seperti apa sifat asli dari wanita yang sedang merayu Dot ini. Yang mana sembari menatap Dot dengan sinis dari belakang, di sini wanita buaya itu pun berkata di dalam benaknya, "Dengan sihirku, aku bisa membuat siapapun tertarik padaku walaupun hanya sedikit saja. Sekarang dia sudah menjadi milikku, walaupun sebenarnya mungkin aku tidak perlu memakai sihirku untuk menjerat pria aneh yang satu ini." Kemudian sembari menatap ke arah Mas, wanita itu pun kembali berkata, "Selanjutnya adalah kau kepala jamu." Namun di saat wanita itu mencoba merayu Mas dengan mengucapkan terima kasih sembari memujinya dengan menyebut Mas sebagai tuan yang baik hati, tanpa terduga, ternyata di sini Mas pun malah bersikap biasa-biasa saja di hadapan wanita tersebut. Hingga di saat wanita itu melihat respon Mas yang tidak seperti harapannya, di dalam benaknya, wanita itu pun kembali berkata, dia yakin pasti ada yang salah dengan situasi ini, karena sampai sekarang tidak pernah ada satupun pria yang tidak terpengaruh dengan mantra rayuan gombalnya. Terlebih lagi, karena dirinya sangat yakin kalau dia itu adalah wanita yang imut. Sontak dirinya pun jadi bertanya-tanya, bagaimana bisa Mas tidak berlutut di hadapannya setelah mendengar suara manjanya barusan. Wanita itu kemudian kembali mencoba merayu Mas dengan menambahkan energi sihirnya yang lebih banyak lagi. Namun meskipun di sini wanita itu juga sudah memegang tangan Mas sekalipun, pada kenyataannya, sampai saat ini Mas tetap saja bersikap cuek, sembari menjawab rayuan wanita itu dengan mengatakan bahwa dia benar-benar tidak melakukan apapun untuk menolong wanita itu sebelumnya. Jadi menurut Mas, wanita itu tidak perlu mengucapkan terima kasih juga kepadanya. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Marcel kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.